adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sutina percaya adik-adik penuh semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, kita mau sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Sutina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya, biar Sutina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati, memberikan kami kesehatan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu, Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh simpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Sutina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Yang pertama kita akan menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Dengan penuh sukacita dan semangat kita mau bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakannya begini. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, kalau kita tinggal di dalam hati kita ada Yesus, pasti kita akan berbuah sehingga kita bisa memberitakan Injil Kristus pada orang-orang. Nah, untuk memasuki firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau dengan sungguh-sungguh bernyanyi sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan agar kita mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Setina berikan waktu untuk Lause yang akan bercerita. Halo adik-adik Gen Kids. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan ya. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kepandaian supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini masih bersambung dari cerita minggu lalu. Dan untuk cerita firman Tuhan hari ini, Lause kasih temanya taat agar selamat. Di mana cerita firman Tuhannya diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 37. Oke adik-adik, Lause mau tunjukin satu gambar. Adik-adik tentu masih ingat ini gambar siapa? Iya, yang satu yang paling kiri itu adalah gambar Raja Firaun. Dan yang membawa tongkat itu adalah Musa, kemudian yang di belakangnya adalah Harun. Adik-adik tentu masih ingat minggu lalu, waktu Musa dan Harun bertemu dengan Raja Firaun dan meminta izin supaya bangsa Israel boleh keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Saat itu, Raja Firaun marah sekali dan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Bahkan bangsa Israel diberikan hukuman dengan disuruh bekerja lebih berat lagi. Oke adik-adik, apakah Tuhan tinggal diam melihat hal ini? Padahal Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk orang-orang Israel. Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan selalu punya rencana untuk bisa menolong orang-orang yang dikasihinya. Ya adik-adik, tentunya adik-adik sudah pernah dengar ya. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan? Ya betul, Tuhan akhirnya menghukum bangsa Mesir dengan menurunkan 10 tulah. Apa aja 10 tulah itu? Nah, Lause Mevi mau ajak adik-adik setelah ibadah ini untuk boleh membaca Alkitabnya dari Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Di situ adik-adik bisa membaca apa aja 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang Mesir. Tetapi pada hari ini kita mau sama-sama langsung belajar ke tulah yang ke-10. Apa sih tulah yang ke-10 itu? Nah adik-adik langsung mau bacain dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Wah adik-adik, mengerikan sekali ya.
ternyata tulah yang ke-10 itu adalah setiap anak sulung itu akan mati. Adik-adik ada yang tahu apa itu anak sulung? Ya, anak sulung itu adalah anak yang dilahirkan paling pertama. Anak yang paling besar. Nah adik-adik, pada saat itu timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Apakah bangsa Israel akan ikut kena hukuman ini? Karena kalau adik-adik nanti baca di dalam kitab Keluaran, dari tulah yang ke-1 sampai tulahnya yang ke-9, semua tulah itu tuh hanya diberikan untuk orang Mesir. Dan bangsa Israel luput dari tulah itu. Tetapi bagaimana dengan tulah yang ke-10 ini? Di mana Tuhan bilang Tuhan akan menjalani tanah Mesir. Bagaimana dengan bangsa Israel? Apakah bangsa Israel akan ikut kena hukuman ini adik-adik? Ternyata tidak ya. Kita sama-sama baca dari Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Wah adik-adik, ternyata Tuhan memberikan perintah khusus untuk orang Israel. Apa sih perintahnya supaya orang Israel ini tidak kena tulah ke-10 tadi? Nah adik-adik, ternyata bangsa Israel ini disuruh mengambil seekor anak kambing atau anak domba jantan, kemudian membakarnya dan memakannya. Kemudian tiap-tiap orang Israel itu harus tinggal di dalam rumah pada malam di mana Tuhan akan mendatangkan tulah ke-10. Mereka harus diam di dalam rumah mereka masing-masing dan di tiang pintu dan ambang pintu di mana rumah mereka di mana mereka tinggal itu harus diberi tanda darah. Darahnya dari mana adik-adik? Darahnya itu adalah dari darah anak kambing atau anak domba yang sebelumnya disembelih dan dagingnya dimakan tadi. Gampang ya adik-adik? Ternyata bangsa Israel itu hanya perlu menyembelih anak domba, kemudian menggunakan darahnya dan dilumuri di tiang pintu dan ambang pintu. Nah adik-adik, ternyata bangsa Israel ini semuanya taat, melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga pada malam hari, ketika Tuhan menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan tulah yang ke-10 itu, ketika Tuhan melihat, oh rumah ini ada tanda merah, maka rumah itu dilewatkan. Tetapi rumah di mana yang tidak ada tandanya, yang pastinya itu adalah rumah orang-orang Mesir, di situ Tuhan menghukum dan membunuh anak sulung mereka. Sehingga pada malam hari itu terdengar tangis yang sangat keras dari seluruh penjuru tanah Mesir. Tetapi orang-orang Israel tetap selamat karena mereka tinggal di dalam rumah yang sudah diberikan tanda darah tadi. Adik-adik, pada malam hari itu juga Firaun memanggil Musa dan Harun dan akhirnya memberikan izin untuk orang Israel itu pergi dari tanah Mesir ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai sini cerita firman Tuhannya. Tapi adik-adik, jangan sampai kelewatan ya. Minggu depan masih ada lanjutannya. Jadi tetap ikutin ibadah Game Kids. Oke adik-adik, apa yang bisa kita pelajari minggu ini? Pertama, sekali Tuhan sudah berfirman dan punya rencana, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Meskipun Firaun seorang raja, tetapi Tuhan itu ternyata lebih berkuasa. Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang Mesir, sehingga akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel. Yang kedua, kita mau belajar dari bangsa Israel yang taat, sehingga mereka diselamatkan.
Kita juga mau taat kepada perintah Tuhan supaya kita bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari kesulitan ini adalah Tuhan yang sama sampai sekarang. Sehingga kita harus percaya bahwa ketika kita sedang dalam kesulitan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Oke adik-adik, itu adalah cerita hari ini dan apa yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk adik-adik semuanya. Dan tidak lupa adik-adik, Lause mau ajak adik-adik semua untuk ayat hafalan. Dan untuk anak-anak kelas Nuh, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kemudian untuk adik-adik dari kelas Esther, kelas Daud, dan kelas Musa, adik-adik bisa ayat hafalan dari Roma 8 ayat 28b. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, adik-adik, ini adalah rangkuman firman Tuhannya. Adik-adik boleh catat dan boleh adik-adik baca lebih lanjut nanti setelah ibadah. Dan terakhir, Lause punya aktivitas nih untuk adik-adik. Lause bikinin teka-teki silang untuk adik-adik. Nah, adik-adik boleh isi bahwa teka-teki silang ini berisikan 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir. Lause udah kasih contoh 1 di 7 mendatar, yaitu tulah ke-5. Tulah ke-5 adalah penyakit sampar pada ternak. Untuk adik-adik yang sudah bisa berhasil mengisi semua TTS-nya, boleh difoto dan dikirimin ke Lause kelasnya masing-masing ya. Nanti Lausenya akan kasih bintang buat adik-adik. Oke adik-adik, kita selesai belajar firman Tuhan hari ini. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan selalu menolong orang-orang Israel, orang-orang yang telah Tuhan pilih. Tuhan ajarkan kami menjadi bangsa Israel, belajar untuk boleh terus taat kepada Tuhan supaya kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami dalam kesulitan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa siapkan kotak persembahan dan kantong persembahannya. Sambil mengiringi persembahan, kita mau angkat 1 pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah
adik-adik, amplop persembahannya boleh dimasukkan ke kotak persembahannya. Yang sudah, kita mau berdoa. Setina mau adik-adik untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah Setina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan barusan kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati setiap pekerjaan papa mama kami. Berkati kesehatan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Lausa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lausa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Ya, salam adik-adik Gen Kids. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita kembali bersama-sama melipat tangan kita menghadap Tuhan, menutup ibadah kita, karena kita sudah akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik Gen Kids. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan Yesus sudah memakai lose-lose dalam bercerita, dalam bernyanyi, dalam berdoa, dan juga dalam memimpin kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati juga papa mama kami, berkati usaha dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan senantiasa melindungi mereka dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Mari sama-sama katakan amin. Halo, nama saya Kenja. Saya mau nyanyi. Yesus dalamku, Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Kencengin dikit. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Terima kasih. Nama saya Felicia Paulina, saya Kostel. Saya ingin menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di
dalam dawannya. Dawa domba Allah, ada kuasa dalam dawannya. Dawa anak domba Allah, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesusku bangga padamu, Yesus kawan, harta kebanggaanku, semuanya kepadamu, kau segalanya di hidupku. Halo, aku mau memuji Tuhan. Aku mau membawakan lagu Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Happy ya, happy ya. Gayanya gimana? Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku